إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام الشيخ محمد بن بكر المشهور بالمسبوري رحمه الله تعالى وصحبه وفرعه الله تكشف بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. وجاء في حديث آخر عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد إذا دخل أهل الجنة في الجنة آن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدا وآن لكم أن تصحوا ولا تسقموا أبدا وآن لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا وآن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Di dalam pembahasan hadis yang ke-10 ini, Al-Imam Syekh Abu Bakar Al-Usburi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni surga. Kita ini kan asalnya orang-orang surga nih. Karena pada tuan kita Nabiullah Adam adalah orang surga. Jadi kalau tak salah alamat itu perlu dipertanyakan. Nah, kenapa? Sebab mungkin di dunia kada suah betakun. Ya kalau deh. Kita pas mudik hari raya ada orang berabai, dah kalau. Amun salah bulik mulai banjir baru ka berabai. Itu kata laluan benar. Ya kalau. Fasilitas untuk di dunia itu sudah lengkap. GPS-nya ada. Minta keluarga Sherlock, ibaratnya tuh berpuluh-puluh tahun kada bulik juga. Itu kalau salah alamat, kada tahu arah bulik, kata laluan benar. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala itu berikan alamat melalui para rasul, para sahabat, para tabiin, para ulama agar kita bisa nanti kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nak ada hakun ke surga? Siapa datang hakun? Cuma jangan berpadah cinta lawan surga, amun gawian untuk masuk ke surga itu kada digawi. Papa lalu aja kayak itu. Bahasa kayak ini. Handak aja. Ya kali. Liur aja handak. Nah, tapi realita apa? Untuk menuju kepada nang dikahandak itu kada hakun. Berpadah hendak mengawini. Wah, pandirwara. Nah, kada ada usaha untuk mengawini, becari kada, menyiapkan untuk mahar kada ada aja kalau aur guring terus diranjang, pelatar beruku. Nah, kayaknya gardo kah? Saya di kampung nih. Di sini kada lu gardo sekolah. Nah, jadi kada ada usaha apa-apa.
Itu hanya dimuntung aja. Nah sekarang kita cinta lawan surga. Sehingga kita menginginkan agar kembali nanti ke kampung halaman kita. Nah, di sini disebutkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau nanti akan ada yang menyuruh apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Orang-orang surganya sudah masukkan, ada nanti seruan untuk mengumumkan tentang kenikmatan yang akan diberikan kepada penghuni surga. Ana lakum an tahyaw wa la tamutu abadan. Sekaranglah waktunya untuk kalian untuk hidup wa la tamutu abadan, tidak ada lagi kematian selamanya. Kada ada lagi mati di sana. Amun di dunia menunggu giliran aja lagi. Nunggu giliran. Nah, dia kada tahu dianom di Tuhan, ya kalau. Nah, kita pun menunggu giliran lagi. Kalau sudah pasti, kalau kita ini menunggu giliran, maka siapakan bekal? Siapakan sanggup? Hendak pulik kampung tuh nah. Dulu kita waktu di Bogor, hendak pulik, itu sebulan sedang cari tiket ya bro. Sebulan cari tiket, zamannya belum ada internet, yang belum WA-an apa. Nah ke Bogor kita cari dahulu pas hari libur. Persiapan, karena napa nang dibawa, kemudian napa nang digawe kena pas pulik, itu persiapan. Nah, kenapa? Sebab yakin pacangan pulik kampung pas liburan. Kita juga ada waktunya kena pulik kampung nih. Napa nang dibawa? Amun di waktu di dunia pulik kampung kada membawa apa-apa, kita datang lawan kuitan ku sanang sudah kuitan. Tapi kalau ke akhirat kita kada membawa apa-apa, ngalih kena. Ulun mulai batu mandi sana ke sini misalnya kada ada besangu. Atau betaksi misalnya bakol. Kada ada besangu apa-apa, kada ada duit. Ada kurang orang membawa. Kalau seandainya nang bayar badahulu. Nah, namun kalau kan bayar badudi kau aja berhutang ya kalau. Namun di sana kan kau bawa hutang. Nah, jadi pengumuman yang diberitahukan kalian hidup selamanya, tidak ada lagi kematian. Wa ana lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan, dan sekaranglah waktunya bagi kalian itu sehat, tidak ada lagi sakit garing selamanya. Sehat terus. Banyak duit, bini bungas, rumah bertingkat, itu kada ada apa-apanya kalau garing. Ya kalau garing, kolesterol, apalagi asam urat, macam-macam gula darah, berataan, komplikasi. Nah, makan apa? Kentang bejarang, ya Allah, itu bang dah. Nah, terlalu banyak, uyah ada kawa juga. Nah, serba salah. Nah, ya, serba salah tadi. Tambah liper kalau ada pulang, gula ada kawa, ya Allah. Nah, maka gula darah liper mah benar ini tolak belakang. Dibanyaki gulanya, gula darah. Nah, uyah pulang ada banyak, lipernya perlu gula. Nah, macam-macam lah penyakit. Tapi kalau sehat terus, biar kada berduit ya oleh. Tapi napa nah hendak ada terus. Nah, ya. Nah, sehat awak sehat, napa dan haki kawat terus disurungi, napa aja kada kemantang. Alhamdulillah. Nah, intinya ceria terus ya kalau. Nah, jadi salah satu daripada apa untuk menjaga kesehatan pas senang terus hati gembira terus. Kenapa di sana? Kan soalnya melihat orang gila itu terdengar garing. Statistik menyebutkan kada suah ada menyebutkan orang gila itu karena corona. Ada suah malah pahibuannya nama urus ya kalau. Kada suah kana. Kenapa? Nya ceria terus. Apa yang dimakan itu padahal untuk protokol kesehatan, makanan itu kada terjamin kesehatan. Napa nang inya hendak dimakannya sampah kan di manakah? Tapi nya sehat terus. Hatinya senang. Kada ada rasa dengki, kada ada rasa dendam, kada ada merasa iri lawan orang. Ada kita ini kebanyakan penyakit hati ya kalau melihat orang menukar mobil, anak kepanasan. Ya lah.
Melihat orang nukar kulkas hanyar, inya nak kedinginan. Itu deh karena hati sakit. Penyakit hati enang kayak itu. Jadi di surga itu sabarataan sehat terus. Ada lagi garing. Namun sudah garing itu mengalih. Kita alhamdulillah sehat buat kawan datang ke masjid. Bagaimana ada nang garing. Anda ke masjid garing dah. Jadi waktu sehat itulah waktu yang kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana lakum an tashibbu wa la tahramu abadan. Dan sekaranglah waktunya kalian selalu muda, tidak ada lagi tua, ada lagi tuha kena selamanya. Anum bertahan 33 umur bertahan. 33 nah kayak apa? Tahun kan 34-an ya kayak itu nah. Lagi naikannya ibet disorong tuh napa aja mau ikut terus. Nah, yalah. Makanan maksudnya. Nah, itu anum bertahan. Bibidiannya kayak itu juga. Nah, pian kan nang tuh ini tahu merasakan umur segitu tuh. Napa aja potensi hendak melakukan sesuatu itu hendak terus. Nah, tambah sikung hendak dua. Iwaknya maksudnya makan. Nah, jadi hendak terus. Jadi waktu anum terus di surga itu kada betutuhaan. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan sekaranglah waktunya kalian menikmati kenikmatan, tidak ada lagi kesusahan selamanya. Ada lagi uyuh. Ada lagi rasa uyuh. Kita makan kalau sudah kebanyakan, Pak uyuh maingah. Napa disurung terus si tuan rumah? Ayam ada, kambing ada, iwak ada, bertaan campur aduk. Nang di sungai, nang di darat campur, bekalahian ngedem barut. Nah. Tapi kebanyakan kada kawan juga. Tapi kalau di surga kada. Biar nang kayak apa aja. Itu kada akan membuatnya susah. Kenapa? Nikmat yang diberikan oleh Allah itu bertetarusan diberikan nikmat oleh Allah. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, inilah surga yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan yang dahulu waktu di dunia. Jadi kita ini masuk surga itu yang walaupun dengan rahmat Allah, itu hakikat. Dengan rahmat Allah bukan amalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan janji Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kadang mengingkari terhadap janji. Dengan amal itu akan membuat seseorang masuk surga. Kenapa? Dengan amal itu akan menarik rahmat, dan rahmat itulah yang akan membawa kita ke surga. Makanya beberapa banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang keimanan terlebih dahulu, baru ada amal saleh. Ya. Artinya keimanan yang sudah diberikan oleh Allah harus diaplikasikan kepada amalan. Jangan sampai punya iman tapi kadang menggawi syariat. Hakikatnya ya harap pandir. Yalah. Sembahyang kada. Berharap pada Rasulullah. Nah, maukah itu? Allah sudah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman, ada keimanan terlebih dahulu karena iman adalah kunci daripada segala-galanya. Baru diterapkan keimanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan wa amilus salihat, orang beramal saleh. Karena dengan amal saleh itulah yang akan menurunkan rahmat daripada Allah, dengan rahmat itulah kita masuk ke surga. Kan ada kadang-kadang orang berpandang, kita masuk surga lewat amal. Ya memang itu hakikat. Tapi jangan dipandirakan dengan orang banyak. Nah, kenapa? Itu keyakinan. Nah, keyakinan itu dalam hati aja. Nah, tapi dengan amalan itulah kita bisa menarik rahmatnya Allah. Kan itu suruhan Allah. Dan Allah kadang mengingkari daripada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala menyebutkan, menukil dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun fil jannati khairum minal jannah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri.
4 puting nang di dalam surga itu lebih baik daripada surga. Surga itu sudah bagus benar. Orang nang masuk ke surga itu pacangan nikmat benar. Tapi ternyata ada lagi di dalam surga itu 4 puting, 4 perkara yang lebih baik daripada surga. Apa itu? Al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Kekal di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Pian masuk surga semanit aja. Bebaya masuk suruh keluar. Akunya masuk surga juga tapi semanit aja. Kira-kira kenapa? Lagi sayang-sayangnya, cinta-cintanya diputusi orang. Nah, kada nyaman. Lagi nyamanannya dah. Ada yang mengatuk. Assalamualaikum, ya kada tahu. Mantin hanyar. Nah, kada nyaman. Tapi kalau durasi untuk begana di dalam surga itu kada ada batasnya, nyaman. Al-khuludu fil jannah, kekal di dalam surga khairun minal jannah, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Mau satu umat saja boleh. Satu umat saja merasakan. Ya, bebaya merasakan itu diambil orang, apa ada nyaman nggak ada? Jangan Victor, mana-mana. Nah, jadi kekal di surga itu suatu kenikmatan luar biasa. Lawas, kada ada batas waktu selamanya. Nah, jadi kalau masuk surga tapi kekal di sana, nah itu nikmatnya luar biasa. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannah khairun minal jannah. Pelayanan yang diberikan malaikat kepada ahli surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ini menunjukkan ketika orang-orang mulia, makhluk-makhluk mulia yaitu para malaikatnya Allah melayani kita, itu luar biasa kedudukan kita. Amun dilayani papadaan aja, biasa aja ya kan orang biasa aja. Kita duduk misalnya di suatu majelis, kemudian nang melayani siapa? Bupati Bertaan se-Indonesia. Nah, kan luar biasa tuh. Namun masyarakat kita di sini aja nang melayani, ya biasa aja. Tapi ini orang-orang yang punya pangkat tinggi, punya kedudukan, nang melayani kita, berarti orangnya luar biasa. Nah sekarang kita di surga dilayani oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala nang kadeswah melakukan kemaksiatan, orang-orang mulia. Nah ini lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wajiwarul anbiya'i khairun. Wajiwarul anbiya'i fil jannah khairun minal jannah. Bejiran, berdampingan lawan para nabi itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Di surga kita berparak lawan para nabi, di kampungnya para nabi. Pian berparak lawan tuan guru misalnya, apa nyaman. Mata pun misalnya, tuan guru ini, tuan guru ini, tuan guru ini. Higa-mahiga kita tuan guru, penyaman hidup. Sekarang di surga kita berjiran, berdampingan lawan para nabi. Berarti kita termasuk orang-orang yang mulia juga. Orang-orang yang mulia. Kenapa? Sebab tetangga-tetangga kita para nabi sabarataan. Kadang mungkin Allah menempatkan di suatu tempat di mana di tempat tersebut orang-orang mulia, kemudian kita berada di sana, tentu kita juga termasuk orang yang mulia. Nah, amun diendak di surga, tapi tetangga kita yang di dunia aja, itu biasa aja, biasa aja. Tapi kalau di surga, ternyata orang-orang yang berpangkat tinggi, yang punya kemuliaan di sisi Allah, kita juga berada di sana, itu suatu kemuliaan yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, waridallahi ta'ala fil jannah khairum minal jannah. Ini yang paling kita inginkan, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kenapa? Sebab kalau Allah sudah ridha, itu kita nyaman. Nah, ada kita bisi kawan atau bisi paguruan, itu sanang lawan kita. Maka ketika kita bertemu atau diberikan sesuatu fasilitas nang nyaman, tentu kita akan merasa nyaman juga menikmatinya. Nah, kalau ada guru kita, kawan kita, keluarga kita menjulungi sesuatu, tapi sambil sarik, kada nyaman, kada memakai, kada nyaman, kada menikmati. Yalah.
julungi rumah pakai situ aja. Masa sambil bisa sari ke itu. Kan nyaman juga kita begana situ. Julungi nasi, julungi makanan. Nah, makan nah. Jadi ketika ridha Allah kepada kita di dalam surga nanti, itu adalah anugerah yang paling ganal. Nah, kenapa? Sebab ridha Allah ini itu adalah segala-galanya. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kayak apa doa nak ulun baca, yang ulun mohon ketika bertemuan on Lailatul Qadar?" Kalau seandainya bertemuan Lailatul Qadar atau bertepatan malam itu malam Lailatul Qadar, doa apa nak ulun baca ya Rasulullah? Apa doanya? Ujar Nabi baca Iqra'i atau Quli Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhamu dan surga. Keridhaan ternyata yang lebih diutamakan. Mun sudah ridha, karena mungkin Allah akan menyiksa kekasihnya. Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullahu ta'ala, salah seorang waliullah di kalangan para wanita. Beliau ini ketika waktu malam tiba, beliau akan bertanya kepada suami beliau, "Wahai suamiku, apakah pian minta dilayani?" Kalau nang laki kadang minta apa-apa, maka Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah minta izin untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah. Jadi di dalam munajat beliau ini diantaranya, ya Allah, aku tidak peduli engkau masukkan ke neraka atau ke surga, yang penting ridhamu yang aku. Ridha itu aja. Ridha. Makanya orang-orang pondokan, orang-orang pesantren, kalau inya itu belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian dia meminta ridha daripada gurunya dan gurunya ridha, insya Allah keberkahan ada. Jadi di pondok itu bukan orientasinya itu baharatan baca kitab kada, baharatan pandir bisa ceramah kada, tapi baharatan mencari daripada ridha daripada guru. Kalau guru sudah ridha, walaupunnya di pondok membaca kitab tapi bisa. Di pondok itu ya kayak orang lah, nang IQ-nya tuh tinggi, kepintaran tuh luar biasa kada. Cuma guru ini selalu memandang dengan pandangan ridha kepadanya. Insya Allah bulik terpakai aja. Tapi kalau sudah gurunya kada ridha, nah itu nggak lihat. Nah, jadi keridhaan daripada guru itu perlu di dalam belajar. Jangan sampai ketika kita belajar mengandalkan kemampuan daripada kita, kepintaran daripada kita, nah itu belum menjamin lagi orang itu mempunyai keberkahan. Aja bulik tuh dipakai orang, ha? Keberkahan tuh bukan banyaknya pengikut kada. Keberkahan itu bagaimana dia bisa mengamalkan daripada ilmunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ridha. Jadi ini 4 perkara yang baik benar di dalam surga, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala a'dattu li ibadi as-salihin fil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di dalam surga nanti. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat. Wala udunun sami'at, dan tidak pernah ada sesuatu yang sudah didengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya surga nang kada suah dilihat di orang, nang kada suah dilihat di orang, nang kada suah terbersit dalam hati sekalipun. Kayak apa nikmat di dalam surga itu? Amun suah sudah dilihat orang, second hand-nya. Nah itu apa? Sudah second hand itu aja. Nah cuma nah hanyar. Nah, kita nukar mobil nih. Nah, tipe nah hanyar sebuting aja, unitnya sebuting aja diulah di Indonesia. Kita nang ampunnya dah. Wah luar biasa aja kalau. Tapi mau nukar Avanza, wah luar biasa ya sudah. Nah, biar tipe nang hanyar kah. Nah, sama aja ya. Nah, tapi kalau nang kada suah dilihat orang sama sekali, itu wahnya luar biasa.
Jadi Allah siapkan nanti kepada orang-orang saleh di dalam surga itu, surga nang kada suah dilihat, didengar, dan kada suah terbetik dalam hati. Itu surga. Kayak apa surga? Kaina pian masuk ke sana dahulu. Menghendak lakas, mati dahulu. Ya lah. Karena itu dulu kuncinya lah. Itu jalan pertama. Nah, jalan pertama hendak masuk surga. Nah, menghendak langsung, ya lah. Nah, siap aja ya lah. Nah, cuma sayangnya kita belum bisa sanggup banyak lagi. Nah, jadi banyak bisa sanggup. Nah, jadi bawa sanang aja di guru zuhdi hidup nih. Ya Allah. Nah, ada masalah bawa sanang aja. Sebab Allah juga yang memberikan apa? Memberikan masalah, berarti Allah juga kainan akan menyelesaikan masalah itu. Cuma tetap kita bertawakal dan berusaha semaksimal mungkin kita untuk menyelesaikan masalah itu. Hasilnya serahkan lawan Allah. Nah, banyak hutang, ya usaha itu membayari. Nah, cuma jangan mengandalkan daripada kekuatan kita, ada aja jalannya. Pakai apa, yang penting pasrah lawan Allah, kemudian tawakal, artinya berusaha membayari. Ada aja jalannya kayaknya. Jadi Allah siapkan surga nang kada suah tergelitik dalam hati. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala. Bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi daripada nikmat-nikmat yang menyenangkan hati. Artinya nang di surga. Ada yang tahunya. Kayak surga itu cuma ada sifat muasafat yang diberitahukan oleh baginda Nabi dan Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, kenikmatannya luar biasa. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan dengan apa? Dengan amalan yang telah engkau lakukan, yang mereka lakukan di waktu di dunia. Ya amal juga intinya ya boleh. Amal juga intinya itu balasannya. Fa inna fil jannati syajaratan law yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata 'am la yaqta'uha. Sesungguhnya di surga itu ada satu pohon, seandainya orang nang berkuda, orang nang berkendaraan nang paling cepat napa? Dahulu kuda aja. Wah ini napa? Nah, Ferrari kah atau apa kendaraan atau pesawat kah? Nang paling laju tuh mengulilingi daripada bayangannya. Bukan pohonnya, bayangannya aja. Bayangannya dikelilingi pohon yang di surga tuh selama 100 tahun, 100 tahun di surga, di akhirat bukan 100 tahun di dunia. Sedangkan satu hari di akhirat itu selama 1000 tahun di dunia. Ini 100 tahun di akhirat, kelilingi layak tauha kada jua kawa. Asal mah layak tauha kada memutuskan, artinya kada sampai 100 tahun. Bukan sehari, 100 tahun di akhirat. Kenapa kendaraan yang paling laju? Itu baru satu pohon di dalam surga, genalnya nang kayak itu kayak peluasnya. Sedangkan satu pohon kawan kita tanam dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi, semakin banyak kita membaca la haula wala quwata illa billah, semakin banyak pohon yang kita tanam di dalam surga. Amun sudah bertanam kada pacangan kada memutik ya loh buahnya. Nah, itu di surga ada pohon. Ini satu perumpamaan yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohonnya aja nang kayak itu ganalnya. Kayak apa isi nang lain, belum bidadarinya. Saikung berapa diberi saikung. Setiap manusia, setiap lalakian itu berapa dibidadari. Banyak. Ambil tahi cacaknya di masjid. Ini di karpet kan madang kaum mah. Ambilnya nah. Saikung bidadari sudah. Ada bala-bala kalau maharnya itu aja. Nah, jadi yang 2 buting ini tacak 2 ikung. Amun di dunia kan cari binian nang kayak itu berapa men 20 cukup lah. Belum resepsinya. Nah, belum lagi pandirnya lawan calon mintuha. Nah, pasal membawakan belum. Nah, kenapa kan dibawakan? Tapi kalau pemodal anak mencari bidadari, nah banyakin mengambil tahi cacak atau kotoran mana di masjid. Amun nang kayak itu kada sawat mengambil sasapu, kaum langsung bersih masjid kita. Kenapa? Berebut hendak dapat bidadari jemaahnya. Nah, di pelatar sama di pelatar. Nah, jadi jangan sampai kita tak dahulu orang mengambil bidadari itu.
Ini kan pandir hakikat kayak itu memang seperti itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Ya. Iqra'u in syi'tum qawlahu subhanahu wa ta'ala wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a wa dhillim mamdud. Dan di surga itu ada naungan yang membentang luas. Luas benar. Wa ma'in maskub, dan air yang terus-terusan mengalir. Wa fakihatin kathirah, dan buah-buahan yang banyak. Buah itu sebuting aja tapi rasanya napa pian hendak durian. Rasa durian. Nah, buah napa ada sawat makan apa, buah kasturi belum musimnya. Nah, ada rasa kasturi di sana. Nah, itu buah. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Buahnya itu tidak ada putus-putusnya berbuah wala mamnu'ah, dan tidak ada larangan untuk mengambilnya. Namun kita di dunia ini amun pun orang jangan sampai ambil. Nah, nyuntan ngarannya. Nah, wa furushim marfu'ah, dan hamparan di kita kasur-kasur yang empuk, yang lembut. Inna ansha'nahunna insya'a, dan kami jadikan mereka para bidadari itu insya'a, secara langsung aja. Faja'alnahunna abkar, kami jadikan para bidadari itu bujang terus. Bujang terus. Tahu sih Din. Amun bujang terus kayak apa? Ya, jangan dibayangkan batal puasa. Faja'alnahunna abkar. Uruban atraba, mereka selalu cinta. Ya. Jadi kalau bini bungas tapi kada cinta lawan kita, papai. Dagun dilayaninya, bisa kabur dari rumah. Yalah. Ini bidadari kemudian bukan hanya cantik luar biasa, tapi memang mencintai lawan penghuni surga itu sendiri. Nah, jadi itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni-penghuni surga. Jadi kalau ingin masuk surga maka pingkuti bujur-bujur kuncinya, jangan sampai hilang. Karena neraka ada suatu dengar ada pintu neraka lah. Enggak ada neraka betimbai gitu aja. Mulai siratul mustaqimnya kalau. Tapi kalau di surga ada pintunya. Atau kata Nabi miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jangan sampai hilang. Nah, dipingguti bujur-bujur. Nah, karena kunci sirapnya ada lagi. Itu pang sudah. Padahal diganti nang lain. Biar harap tauhid nang kayak apa? Kalau nya sudah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, ada pacangan masuk surga. Kuncinya dibuang. Jadi jangan sampai kita membuang kunci daripada surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan duduknya kita, datangnya kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat, berikan maghfirah kepada kita seberataan. Yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hutang itu dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagairi sab'ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.